Selamat malam teman-teman dan Ibu dosen pengampu mata kuliah hidrogeologi. Perkenalkan, nama saya Martin Rizambul Taswid dari Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai hidrogeologi yang membahas dua artikel terkait kajian hidrologi dan hidrogeologi pada daerah penambangan batubara di Kalimantan Timur. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kajian hidrogeologi dalam kegiatan pertambangan. Latar belakang. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang dari kajian yang saya lakukan. Kegiatan penambangan terbuka dapat menyebabkan perubahan kondisi hidrologi dan hidrogeologi suatu wilayah. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan tata guna lahan akibat pembukaan area tambang. Akibatnya, limpasan permukaan dapat meningkat dan imbuhan air tanah dapat berubah. Selain itu, kondisi air tanah juga sangat berpengaruh terhadap sistem penyaliran tambang dan kestabilan lereng. Jika kondisi air tanah tidak diketahui dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah operasional maupun geoteknik. Oleh karena itu, diperlukan kajian hidrologi dan hidrogeologi sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Teori terkait hidrologi. Hidrologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari air di bumi, meliputi curah hujan, limpasan permukaan, evaporasi, transpirasi, dan imbuhan air tanah. Digunakan untuk mengetahui keseimbangan air pada suatu daerah. Sedangkan hidrogeologi merupakan cara bang geologi yang mempelajari air tanah, menganalisis sistem akuifer, arah aliran air tanah, dan karakteristik batuan pembawa air. Teori akuifer. Teori berikutnya yang berkaitan dengan kedua artikel yang saya kaji ini. Akuifer merupakan lapisan batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah. Berdasarkan kondisi geologinya, akuifer dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu akuifer bebas, akuifer semi tertekan, dan akuifer tertekan. Selain itu, terdapat beberapa jenis lapisan yang berperan dalam sistem air tanah. Batu pasir umumnya berfungsi sebagai akuifer karena memiliki kemampuan meloloskan air yang baik, sedangkan batu lanau berfungsi sebagai akuiter dan batu lempung berfungsi sebagai aquiclut. Teori ini sesuai dengan hasil kedua artikel yang saya kaji. Untuk artikel yang direview, itu ada dua. Artikel pertama berjudul Kajian Hidrologi dan Hidrogeologi pada Daerah Penambangan. Studi kasus lipatan sinkline di Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk penulisnya itu ada Salodina Depi dan Ibnu Hasim. Untuk artikel kedua yaitu dengan judul Hidrogeologi Daerah Rencana Penambangan Batubara Open Pit PT Barinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Untuk penulisnya itu yaitu Maharani Krismawarantika, Salodina Depi, dan Koshadi Sasmito. Untuk permasalahan pada kedua artikel, pada artikel pertama, permasalahan yang diangkat adalah belum diketahuinya kondisi hidrologi dan hidrogeologi sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Selain itu, aktivitas tambang berpotensi mengubah tata guna lahan yang dapat mempengaruhi limpasan permukaan, imbuhan air tanah, dan kondisi akuifer. Sedangkan pada artikel kedua, permasalahan yang dibahas adalah belum diketahuinya karakteristik akuifer pada daerah rencana tambang. Belum diketahui kondisi air tanah yang akan mempengaruhi kegiatan penambangan. Yang ketiga yaitu diperlukan informasi hidrogeologi untuk mendukung perencanaan tambang terbuka. Yang terakhir yaitu informasi tersebut diperlukan untuk sistem drainase dan pengelolaan air tanah. Review artikel. Pada artikel pertama, metode yang digunakan meliputi analisis tata guna lahan, analisis DAS, analisis hidrologi, analisis geologi, analisis hidrogeologi, dan uji pemompan atau pumping test.
Hasil penelitian menunjukkan luas catchment area sebesar 995,9 hektar, curah hujan sebesar 2177,32 mm per tahun, recharge sebesar 907,53 mm per tahun, serta tipe aquifer. Untuk artikel pertama itu semi tertekan. Pada artikel kedua, metode yang digunakan adalah analisis hidrologi, geologi, hidrogeologi, dan slug test. Hasil penelitian menunjukkan curah hujan sebesar 2854,85 mm per tahun. Recharge-nya sebesar 400,02 mm per tahun. Konduktivitas hidraulik sebesar 2,28 kali 10 pangkat minus 6 meter per detik. Dan tipe aquifer, untuk tipe aquifernya aquifernya tertekan. Kesimpulan yang didapat dari kedua artikel ini yaitu kondisi hidrologi dan hidrogeologi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan tambang terbuka. Litologi dan struktur geologi sangat mempengaruhi pembentukan sistem aquifer. Pada kedua penelitian ini, batu pasir berfungsi sebagai lapisan aquifer pertama. Perbedaannya untuk artikel pertama dan kedua ini yaitu artikel pertama menghasilkan tipe aquifer semi tertekan, sedangkan artikel kedua menghasilkan tipe aquifer tertekan. Hasil dari kedua penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan air tanah dan perencanaan sistem penyaliran tambang. Demikian presentasi literatur review yang dapat saya sampaikan. Dari kedua artikel tersebut dapat diketahui bahwa kajian hidrogeologi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pertambangan karena berhubungan langsung dengan air tanah, sistem drainase, dan kestabilan lereng. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dosen dan kawan-kawan sekalian. Apabila